Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masuk di ayat 31, 32 sampai selesai dari surah An-Naba. Qala Allah Ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, mereka mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang usianya sebaya. Nanti akan kita tafsirkan maksud kawa'ib, ya. Gadis yang seperti apa kawa'ib ini? Bentuk jam dari ka'ib, ya. Nanti akan kita baca di tafsirnya. Lalu wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan berisi minuman. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, yang di dalam surga mereka tidak mendengar lagwan, perkataan yang sia-sia, wala kidzaban, atau perkataan-perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, dan sebagai balasan min rabbika, dari Rabbmu, 'ata'an hisaba, sebagai pemberian yang hisaba, yang cukup banyak. Tapi sampai sini dulu, dari 31 sampai 36, ya. Baik. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dzakarallahu azza wa jalla ma lil muttaqina minan na'im. Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat ini bagi orang-orang yang bertakwa berupa kenikmatan. Ba'da qaulihi, setelah sebelumnya Allah berfirman, inna jahannam, sesungguhnya kanat mirsada, ada yang melampaui batas, ya. Dan tempat kembalinya jahanam ini bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi setelah Allah menyebutkan neraka jahanam, penghuni neraka jahanam, Allah menyebutkan tentang surga dan ahlul jannah dan kenikmatan-kenikmatan surga. Apa pelajarannya para jemaah? Kata beliau, li'annal Qur'an masaniyun. Karena Quran itu merupakan yakni masani. Masani itu pasangan. Ya. Idza dzukira fihil iqab, kalau disebutkan siksa, sebutkan neraka, maka dzukira fihi shawab, maka disebutkan pula apa kalau namanya pasangan? Kalau disebutkan siksa, adab, neraka, disebutkan apa setelahnya? Ya, nikmat surga dan ganjaran-ganjaran surga. Wa idza dzukira tsawabu dzukira al-iqab. Yani kalau disebutkan pahala, disebutkan siksa. Wa idza dzukira ahlul khair dzukira ahlus syarr. Kalau disebutkan dalam Quran itu orang-orang yang jelek, yang buruk, maka disebutkan nanti orang-orang yang baik-baik. Wa idza dzukirul haqq dzukirul batil. Kalau disebutkan kebenaran-kebenaran, disebutkan kebatilan-kebatilan. Disebutkan tauhid, disebutkan syirik. Demikian pasangan, disebutkan iman, disebutkan kufur. Demikian kandungan Quran para jemaah. Terus masaniyun, ya. Kenapa harus pasangan? Apa fungsinya? Hatta yakuna sayrul insan ila rabbih, agar supaya manusia dalam berjalan menuju Allah itu dalam hidup ini jemaah, bainal khaufi war raja, antara takut dan harap. Ya, kalau kita ingat surga harap, ingat neraka takut. Gitu. Li'annahu in ghalaba alaihi raja, sebab seandainya hanya didominasi dengan roja saja, harap saja, disebutkan surga saja,
nggak disebutkan nerakanya, maka waqa'a fil amni min makrillah, maka akan terjatuh kepada merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari makar. Dan inilah akidahnya orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah adalah orang yang hanya mendahulukan roja saja, hanya mengedepankan roja harap saja, hanya surga dalam ingatannya, tidak ingat nerakanya. Sehingga mereka kaum yang mendahulukan roja sehingga merasa aman dari makar Allah, sampai akidah mereka itu mengatakan la tadurru ma'al imani maksiatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Kata mereka, maksiat itu tidak ngaruh kepada iman, karena kalau ketaatan tidak bermanfaat bagi kekufuran kalau adanya kekufuran. Artinya kata mereka, orang kalau sudah beriman, orang kalau sudah la ilaha illallah, orang kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka maksiat apapun tidak ngaruh. Orang tetap imannya kuat, tinggi, tetap nanti masuk surga, kelas tinggi lagi surganya. Ini akidah Murji'ah. Lawan dari Murji'ah siapa jemaah? Lawan dari Murji'ah yaitu orang-orang Khawarij. Khawarij sebaliknya, yang diingat neraka saja. Neraka, sesat, kafir, dosa, neraka, kafir, sesat. Gak ingat ampunan Allah, gak ingat surganya Allah. Sehingga akidah Khawarij itu adalah akidah yang mengkafirkan terhadap orang berbuat dosa. Setiap dosa kafir, di akhirat kekal di neraka. Ini akidahnya Khawarij. Baik. Lalu kata Syekh sebaliknya, wa in ghalaba alaihil khauf. Dan kalau rasa takut yang mendominasi, maka waqa'a fil qunuti min rahmatillah. Maka jatuh kemana jemaah? Kalau yang lebih dominan takutnya saja, tidak ada harapnya kepada Allah, jatuh kepada putus asa dari rahmat Allah. Yang tidak nyadar kalau Allah begitu luas ampunannya. Bahkan sampai Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, kaum Khawarij adalah kaum yang putus asa dari rahmat Allah. Orang berbuat dosa kafir, kalau mati kekal neraka, selesai. Maka dalam akidah Khawarij tidak ada istilah orang keluar dari neraka, tidak ada. Orang Rasulullah masuk neraka ya kekal. Tidak ada istilah orang keluar dari neraka. Makanya mereka ingkari pula syafaat bagi pelaku dosa besar. Jadi syafaat orang yang sudah masuk neraka keluar tidak ada. Atau syafaat bagi orang yang sudah divonis neraka agar tidak jadi, tidak ada. Diingkarinya syafaat bagi pelaku dosa besar. Demikian para jamaah, kalau sudah satu poin kesesatan, maka akan menimbulkan kesesatan cabang-cabangnya. Pertamanya kan masalah mengkafirkan. Kafir, akhirnya mengingkari syafaat, mengingkari mizan, timbangan amal. Beberapa poin-poin akhirat diingkarinya. Ya. Baik. Wakilahuma, dan dua-duanya ini kata Syekh, yaitu putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab, dari siksa Allah, dan putus asa dari rahmat Allah. Keduanya ini min kabairi dzunub. Keduanya dari dosa-dosa besar. Wakilahuma syarrun, dan sikap keduanya ini adalah keburukan. Jadi bukan dosa kecil itu. Merasa aman dari makar Allah atau putus asa. Maka di antara bentuk putus asa orang yang mati bunuh diri, ya. Itu menunjukkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Ahmad di sini dinukil oleh penulis, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, yang bagi an yakuna al-insan fi ibadatihi, selayaknya bagi seseorang dalam ibadahnya itu li rabbih, kepada Allah, harus antara al-khauf bainal khaufi war raja. Jadi kalau ibadah kita ini harus ada dua sayapnya. Sayap ibadah adalah takut dan harap. Bahkan para ulama mengatakan lagi ditambah satu dengan mahabbah. Jadi ini rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada 3, atau pilar ibadah ada 3. Boleh disebut rukun, boleh disebut pilar ibadah. Itu ada 3. Yang pertama al-khauf. Di dasar ibadah kita takut kepada Allah. Kenapa kita ngaji ini? Takut adab Allah, takut siksanya Allah, takut murkanya Allah. Maka kita ngaji, kita sholat, kita ibadah. Yang kedua, dasar ibadah itu dengan ar-raja, berharap. Harap apa? Harapnya surga Allah, rahmat Allah, ridho Allah. Itu raja. Nah, yang ketiga, dasar ibadah itu dengan al-mahabbah, cinta. Dan harus dipaksakan jemaah. Memang tabiat manusiawi, ya, ibadah itu
dasarnya adalah benci. Makanya Nabi mengatakan seutama-utama wudu itu wudu saat kita tidak suka, saat kita benci, saat dingin. Ya. Nah itu benci yang tabi'i itu namanya. Bukan benci kepada syariat, itu bisa kufur hukumnya kalau benci kepada syariat. Tapi tidak, namanya orang malas ya. Ke masjid itu berat, tidak suka. Kecuali memang orang-orang yang sudah Allah berikan rasa kelezatan dalam ibadah. Allah berikan yakni dasar dalam ibadah itu cinta. Cinta dengan sholat, cinta dengan masjid, senang, gembira kalau ke masjid, itu sudah tingkat iman yang tinggi para jamaah. Maka seperti Rasul ya, kalau mau sholat itu kata Nabi kepada Bilal, arihna, qum ya Bilal, arihna biha. Bilal, qomat, bahagiakan kami menuju sholat ini. Jadi kalau Nabi gembira, senang, hatinya lapang, tenang, tumaknina itu kalau mau sholat. Kalau kita saat-saat gembira itu saat tahiyat akhir menjelang salam. Karena kayak sudah menderita akan lenyap gitu cuma. Mau sholatnya itu berat. Itu kalau kita yang imannya rendah-rendah. Makanya di antara antum juga mungkin ada yang merasakan lezatnya ibadah. Itu bersyukur. Ada di antara adab, musibah adalah seorang ketika ibadah tidak merasakan kelezatan. Jadi ibadah kayak sholat ini kayak paksaan saja. Bawaannya kayak beban berat saja di pundaknya. Ya. Itu tidak masalah, itu juga sah gimana? Sah, sholatnya sah ya, walaupun kita merasakan itu. Tapi cobalah dasari ibadah kita dengan dasar apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada al-khauf dan roja. Kata beliau, fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Maka antara takut dan harap ini mana dia yang lebih dominan, maka binasalah dia. Baik. Sebenarnya ini ada perincian para jemaah. Masalah khauf dan roja ini dalam kita hidup itu sebenarnya ada perincian. Sebagian ulama mengatakan harus seimbang. Seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah di sini, jadi harus seimbang. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu. Maka yang mana saja yang dominan, khauf dominan atau roja dominan, maka binasa dia. Sebagaimana orang Khawarij dan orang Murji'ah. Jangan sampai kita menjadi Khawarij yang putus asa atau menjadi orang-orang Murji'ah yang dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun ini hukum asal seimbang ya, antara takut dan harap itu seimbang. Seperti burung kalau terbang harus seimbang. Namun pada posisi tertentu jamaah justru ada hal-hal yang harus didahulukan. Ada yang harus didominankan. Apa itu? Kondisi mana itu? Yang pertama kondisi seseorang mau mati. Maka ketika seorang mau mati, meninggal dunia, maka yang harus dibesarkan, didominankan apanya? Takutnya atau rojanya? Kalau orang mau mati, roja, harapannya. Jangan takut, jangan ditakut-takuti. Tapi orang yang mau berbuat maksiat, berbuat dosa, itu jangan dikasih roja. Jangan, orang mau berbuat maksiat, jangan apa-apa, Allah kan Ghafurur Rahim, Allah luas ampunannya. Akhirnya semakin semangat berbuat dosa. Ayo, kenapa kau taubat aja. Jadi kalau orang mau berbuat maksiat diancam dengan azab neraka. Siksa Allah sangat pedih. Siksa neraka jahanam dahsyat. Tidak bisa ya, manusia sabar masuk neraka. Hati-hati, tinggalkan, jangan, nggak boleh. Orang mau mati, dominankan rasa harapnya. Ya. Insya Allah engkau orang baik. Insya Allah Allah memberi ampunan. Dosa-dosamu diampuni Allah. Luas ampunan Allah ya. Berharaplah ampunan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan dibalik. Kamu mau mati ini udah semua kayak angel neraka menunggu kamu ini. Subhanallah. Ya. Baik. Jadi pada posisi tertentu roja didahulukan dan atau khauf didahulukan atau didominankan. Ya. Tapi hukum asal bagaimana jemaah? Hukum asal seimbang. Baik. Lidzalika tajidul Qur'an al-Karim ya'ti bihada wa bihada. Oleh karena itu Al-Quran selalu memadukan antara keduanya ini. Ya. Wali alla tamilla an-nufus, supaya jiwa ini tidak cenderung min dzikri halin wahidah, supaya jiwa ini tidak cenderung kepada satu keadaan. Ya. Wal ishabi fiha, ya, duna ma yuqabiluha, sehingga menjadi bosan gitu kalau satu keadaan saja. Baik. Wahakadha li ajli ay yakuna al-insan hina yaqra'ul Qur'an ragiban rahiban.
Juga di antara hikmahnya adalah seseorang ketika baca Quran, kenapa di Quran digabungkan antara khauf dan roja, antara surga dan neraka disebutkan dua-duanya, itu agar supaya seseorang ketika membaca Quran itu tergabung antara harap dan takut kepada Allah. Wa hada min balaghatil Qur'anil Karim, dan inilah ya merupakan bentuk ketinggian gaya bahasanya. Tapi kita baca tafsirnya, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan al-mafaza. Baik. Apa namanya mafaza? Mafaza ini jemaah, sebagian ulama menafsirkannya, ada yang menafsirkan kemenangan, kata faza yafuz, yani fauz. Ada yang mengartikan yani mafaza ini ya tempat, ya mafaza taman-taman. Baik. Ini muntazah. Baik. Kata Syekh di sini, inna lil muttaqina mafaza. Baik, apa itu orang yang bertakwa jemaah? Orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati, yang menjaga diri dari azab Allah. Itu namanya orang yang bertakwa. Umar bin Khattab mengibaratkan jalan di jalanan yang penuh onak duri, sehingga kita jalan harus bagaimana? Hati-hati. Jadi hati-hati, pelan, itu takwa namanya. Nah, kita hidupnya hati-hati. Tadi dikatakan antaj'ala bainaka bainallahi wiqayah. Jadi engkau jadikan antara engkau dengan Allah itu wiqayah, penjagaan. Ya, itu arti orang yang bertakwa. Banyak definisi takwa sebagaimana kita ketahui. Bahkan takwa ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita manusia yang bertakwa pada Tuhan. Tuhan, walaupun Tuhan tidak masalah. Yang penting takwanya ini bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa agama kita takwa itu dari orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini para jemaah predikat yang luar biasa fadilahnya. Surga saja diperuntukkan bagi orang apa jemaah? Bagi orang bertakwa kan. Kemudian amalan-amalan tidak diterima kecuali orang bertakwa. Makanya para salafus saleh sangat takut dengan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sangat takut dengan ayat ini. Sesungguh ini adalah lafaz innamanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama ini kata yang menunjukkan pembatasan. Ini hanya terjemahannya itu. Ini sesungguhnya Allah hanya menerima amal itu orang yang bertakwa saja. Berarti mafhumnya apa jemaah? Mafhumnya orang yang tidak bertakwa apa amalannya? Ya diterima. Makanya para salafus saleh sangat takut dengan ayat ini. Mereka sangat khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pede kayak kita. Kalau kita kan pede sekali, salat kita pasti diterima. Justru orang semakin tinggi iman, semakin khawatir amalan tidak diterima. Ini bukan berarti putus asa jemaah, tapi menanamkan rasa takut, dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang orang yang bersedekah, orang beramal tapi kok hatinya takut bergetar. Wa qulubuhum wajillah. Lalu Aisyah berpikiran dia mungkin orang yang ibadah tapi juga maksiat. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah mereka itu maksudnya orang yang sholat tapi juga minum khamar? Orang yang zakat, puasa, beribadah tapi juga suka mencuri? Apakah itu yang dimaksud oleh ayat? Ternyata salah. Bukan, kata Aisyah. La ya binta Siddiq. Bukan itu wahai Aisyah, putrinya As-Siddiq, bukan. Apa kata Nabi? Siapa mereka yang alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah? Mereka memberikan apa yang mereka telah infakkan, telah keluarkan di jalan Allah, tapi hati mereka takut bergetar. Kata Nabi, hum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka itu wahai Aisyah adalah orang yang ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Mereka suka salat, ibadah, puasa, sedekah. Walakinnahum, akan tapi mereka yakhafuna alla yataqabbalallahu minhum. Tapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Ini dipuji oleh Allah sama orang yang seperti itu. Jadi kita dalam ibadah tanamkan rasa takut, khawatir, yakni amalan kita ini tidak diterima oleh Allah. Bukan putus asa. Ini termasuk diantara sifat orang-orang yang beriman adalah takut amal tidak diterima. Memang Allah berfirman tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima
amalan orang yang bertakwa. Baik, perlu kita catat beberapa poin buah bertakwa kepada Allah. Satu, sababun liikram indallah, menjadi sebab kemuliaan seseorang di sisi Allah. Allah menilai mulia orang itu bukan hartanya, jabatan, pangkat, kedudukan, tapi apanya cuma takwa. Apa kata Allah? Ya, ayatnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya akrama ini isim tafdhil yang menunjukkan lebih, yang paling. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, orang yang atqakum, yang paling bertakwa. Yang kedua, sababun liqabulil a'mal. Takwa itu sebab amalan diterima. Dasarnya tadi innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini surat apa ya? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Coba dicari ya. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Al-Maidah. Oh iya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sababun lin najati yaumil qiyamah. Sebab selamatnya seseorang di hari kiamat. Ya. Ketika di surah Maryam ini Allah berfirman bahwa setiap kita akan melintasi jahanam. Wa iminkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian pun kecuali pasti akan melintasinya neraka. Ya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kata para ulama, maksud wariduha mendatangi neraka, yakni melewati sirat di atas. Bukan setiap kita masuk neraka, tidak. Jadi mendatangi neraka, setiap kalian mendatangi neraka, maksudnya apa? Melintasi di atas sirat. Berarti kita lewat di neraka itu. Dan bawahnya sirat itu adalah jurang neraka jahanam. Maka setiap orang yang beriman, orang yang munafik, ada khilaf ulama tentang orang munafik. Allah Ta'ala alam, sebagian ulama merujikan orang munafik juga melintasi sirat. Yang tidak lewat sirat itu orang kafir. Orang kafir itu langsung gelundung. Ya. Pintu neraka terbuka, wes gelundung. Orang kafir. Orang beriman melintasi sirat, itu ujiannya. Dan disitulah orang munafik pun melintasi. Dan orang munafik dalam melintasi sirat pastinya tidak ada yang selamat. Pastinya itu nyemplung dalam neraka. Pastinya. Cuman orang munafik itu dia mengikuti cahaya orang-orang beriman dalam melintasi sirat tersebut. Jadi melintasi sirat. Nah kata Allah di dalam ayat ini, "Tsumma nunjil ladzina taqaw." Lalu kami selamatkan, kata Allah, orang yang bertakwa. Jadi selamat dari sirat masuk surga. Orang yang bertakwa. Dan ada khilaf ulama tentang qantarah. Qantarah itu sebagian mengatakan ya sirat, sebagian mengatakan ada lagi jembatan setelah sirat. Di jembatan yang lain. Cuman beda fungsi. Di qantarah ini manusia dibersihkan dari segala macam kedoliman. Artinya yang masih punya sangkut paut berkaitan harta, berkaitan kehormatan, berkaitan darah dengan orang-orang di dunia, ya, dengan saudaranya di dunia ini, maka akan dibersihkan di qantarah. Baik, jadi begitu rumit para jemaah. Rintangan, ya, rintangan hidup di hari kiamat kelak. Dan manusia dari mulai hidup ini sampai nanti di hari kiamat tidak ada istirahat. Makanya namanya istirahat kita ini, Imam Ahmad ditanya putranya, ya abata mata nasari, wahai ayahanda, kapan kita nih istirahat? Imam Ahmad, istirahat kita ketika kita menginjakkan kaki di surga, harus istirahat. Adapun sebelum itu sangat panjang kehidupan. Bahkan lebih dahsyat daripada kehidupan dunia. Dunia ini 70 tahun tuh. Itu sudah paling lama jemaah kalau kita ini. Nah kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah." Umur umatku itu rata-rata antara 60-70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit ada yang lebih, tapi sedikit saja kata Nabi. Berarti kalau antum sudah 60 sudah habis sebenarnya. 60 sudah habis jemaah. Tinggal kita betul-betul persiapkan. Tapi yang muda jangan, oh berarti saya masih lama, tenang. Loh, enggak tenang, saya ke umur enggak.
Berapa banyak yang sehat malah mati duluan daripada yang sakit parah. Yang sakit parah diharap-harapkan kematiannya malah terus panjang usianya. Ya, betapa banyak yang muda. Apalagi sekarang ini akhir zaman, tanda-tanda kiamat, apa itu? Mati mendadak. Inna min asrati sa'a bimautil faj'ah. Sungguhnya di antara tanda kiamat sudah dekat apa? Banyak orang yang mati mendadak. Ya ini enggak kelihatan sakit dulu. Walau alam sebenarnya dia berpenyakitan cuma enggak ketok kayaknya gitu. Merasa sehat-sehat saja. Makanya kalau jenengan ingin tahu apa supaya aman, tenang, ya enggak usah dicek di lab lah sudah. Biar aja gimana. Karena kalau dicek jadi tahu semua kita penyakitan, malah pusing. Ya, cuman ya kita sehat saja, makanan yang sehat, olahraga yang baik, selesai. Jangan jadi cek-cek sudah. Bikin pusing kita ke lab tinggi, darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, jantung masalah, ginjal masalah. Itu enggak usah wis, yang penting ibadah, makan yang jangan gorengan atau dimakan cuma. Ya sing sehat loh cuma. Buah, sayuran ya. Ya. Tapi kalau yang terasa tidak enak ya dicek aja. Kalau terasa benar tidak enak dicek. Tapi cuma yang keempat apa? Sababun fi dukhulil jannah. Takwa itu sebab masuk surga. Baik. Wa uzlifatil jannah lil muttaqin. Itu. Surga u'idat lil muttaqin. Jadi sebab masuk surga itu takwa. Yang kelima, sababun litakfiri sayiat. Sebab digugurkannya dosa-dosa jemaah. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiat. Siapa yang bertakwa kepada Allah diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi di antara sebab dapat ampunan. Yang keenam, sababun linai rahmatillah. Takwa itu sebab meraih rahmat. Apa kata Allah? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu kata Allah meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu luas, jangan putus asa. Lalu fasa'aktubuha lil ladina yattaqun. Dan itu aku tetapkan ya rahmatku ini bagi siapa? Yattaqun lil ladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, 7. Sababun linailil ilmi. Oh, Masya Allah. Sebab meraih ilmu. Jadi para jemaah sekalian, suksesnya para ulama kita, suksesnya para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu karena takwa. Artinya kalau penuntut ilmu nggak bertakwa, itu ilmunya tidak berkah dan bahkan nggak dapat ilmu dengan benar. Apa takwa? Jangan maksiat. Maka tidak boleh ulama penuntut ilmu maksiat. Loh, berarti orang awam boleh? Bukan. Kalau ulama dan penuntut ilmu itu harus dijaga ilmunya dengan takwa. Ini orang awam, ya sama toh. Cuman ini kan masalahnya ilmu bisa hilang jemaah. Lawang Imam Syafi'i gara-gara lihat betis perempuan rontok hafalannya langsung. Ini sebabnya tidak ada takwa. Dengan melihat betis perempuan berarti takwa sedang hilang. Kalau takwa hilang, hafalan pun hilang jemaah. Hafalan hilang, tidak hafal-hafal. Maka kalau ada orang sulit menghafal Quran, sulit menghafal ilmu karena dasarnya ada maksiat di situ. Tobati maksiat apa diantaranya? Mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga misalnya. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan berarti orang awam boleh maksiat, bukan. Penuntut ilmu itu harus lebih dari orang awam dalam menjaga kemaksiatan, itu maksudnya. Bahkan penuntut ilmu jangankan maksiat. Perkara yang mungkin orang awam boleh, penuntut ilmu menjadi tidak boleh. Demi menjaga muru'ah. Orang awam boleh, orang penuntut ilmu tidak boleh. Contohnya, adab dalam berpakaian. Penuntut ilmu ulama nggak baik kalau keluar rumah pakai kaos oblong, ya mungkin orang awam tidak masalah. Tapi seorang alim keluar rumah harus menjaga pakaiannya, dijaga adab-adab untuk menjaga muru'ah, menjaga yakni kehormatan, kewibawaan sebagai seorang alim. Demikian berarti. Makanya dosa orang alim itu yang kecil menjadi besar. Kata para ulama, dosa kecilnya orang alim itu menjadi besar. Dosa kecilnya seorang tokoh yang diikuti oleh manusia menjadi besar. Kenapa jadi besarnya? Karena dia akan diikuti. Maka dosa kecil jadi besar ketika dilakukan di waktu yang utama, di tempat yang utama, atau dilakukan oleh orang yang alim. Di situ beratnya para jemaah menjaga amanah ilmu. Jelas ya? Nah sekarang bertakwa kepada Allah menjadi sebab meraih ilmu, artinya terjaga ilmu. Mana dasarnya? Mana dalilnya para jemaah? Allah mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
dan bertakwalah kalian kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. 8. Sababun limahabatillah, sebab meraih kecintaan Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Yang ke-9, oh Masya Allah. Yang ke-9, sababun litaisiril umur, sebab mendapat kemudahan ketika ada kesulitan-kesulitan. Dalam semua urusan, orang bertakwa dimudahkan oleh Allah. Dasarnya ayat yang terkenal di masyarakat, yaitu ayat 1000 dinar katanya. Sehingga dijadikan jimat ayat ini. Itu waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar. Katanya, ya katanya. Maka ditempelkan di warung-warung ya supaya ngalap konsumen, pelanggan lancar. Ini tidak boleh jemaah. Ini sama saja. Memang para jemaah perhatikan, memang ada khilaf di kalangan para salaf. Sebagian para salaf ada yang membolehkan menjadikan Quran sebagai jimat. Ada yang membolehkan, kita akui. Tapi pendapat itu tidak kuat jemaah. Setiap khilaf tidak mu'tabar, setiap khilaf tidak harus kita ikuti. Mana yang rajih kuat kita ikuti. Jadi pendapat yang benar bahwa jimat tetap nggak boleh walaupun dari Quran. Ayat Quran ditempelkan sebagai jimat ya, untuk tolak bala, ngarap berkah dan semisal, tidak boleh. Tapi ngarap berkah Quran dengan dibacakan. Ya. Seperti ayat kursi ditempel supaya setan kabur. Ndak, setan ndak kabur. Setan kabur kalau dibacakan ayat kursi. Dibaca. Bukan ditempel aja mah. Ya. Dan juga yang kedua bentuk penghinaan. Kalau Quran jadikan jimat. Quran ditempel di pojok. Ya, di pojok tokonya rumah dikencingi. Cecak saja mah. Apa kotor jadi kumuh, lusuh. Ini pelecehan kepada ayat-ayat Allah. Gitu. Terus yang ketiga, mudaratnya apa? Akan membenarkan jimat-jimat yang selain Quran. Lah wong itu boleh bodoh ayat jimat kok. Akhirnya selain Quran dijadikan jimat menjadi boleh akhirnya. Maka harus ditutup pintu-pintu keburukan ini. Karena ini menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi yang benar memang ada khilaf ya. Ada khilaf. Kalau masalah Al-Quran dijadikan jimat ini ada khilaf, ada yang membolehkan. Baik. Yang mana lagi? Yang keberapa? 10. Ashiran sababun li taftihil barakati minas sama'i wal ard. Sebab terbukanya pintu berkah dari langit dan bumi. Nah, ini dasarnya tentang Allah berfirman kalau seandainya penduduk negeri ini beriman bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, kami akan bukakan atas mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Baik, ini selesai. Berapa poin cuma? Berkah buah dari ketakwaan 10. Nah, tolong antum catat nanti share ya. 10 sama dalilnya, bisa sama dalilnya? Antum hafal dalilnya? Kalau enggak tanya nanti tak revisi lagi nanti. Baik. Terus ya, Innalil muttaqina mafazan. Ya, al-muttaquna hum, orang yang bertakwa mereka adalah alladzina taqau iqaballah, orang yang takut dan hati-hati terhadap siksa Allah. Wa dzalika bi fi'li awamirillahi wa ijtinabin nawahihi. Dengan cara apa orang yang takut dengan azab Allah, hati-hati dengan azab Allah itu? Dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan. Wahyanan ya'murullahu bi taqwahu. Terkadang Allah memerintahkan takwa itu kepada Allah. Dan wahyanan, dan terkadang Allah memberikan takwa itu kepada hari kiamat. Bertakwalah dengan hari kiamat. Apa maksudnya ini? Bertakwalah kepada Allah. Terkadang Allah sebutkan takwa kepada siapa? Kepada hari kiamat. Dan terkadang Allah katakan takutlah kepada neraka. Takwalah kepada neraka. Nah ini maknanya tidak bertentangan sama, karena makna takwa artinya apa? Ada di antara makna takwa takut. Takutlah dengan neraka. Takutlah dengan Allah. Tidak masalah. Takutlah akan datangnya hari hisab. Tidak masalah. Allah contohnya mengatakan wattaqullaha. Ini contoh takutlah kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar. Dalam satu ayat surah Ali Imran 131.
Takutlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung, dan takutlah kalian kepada neraka. Nah, jadi takutlah yakni kepada neraka, maksud takwa. Fajama bainal amri bitaqwahu wal amri bitaqwan nar. Di sini Allah gabungkan antara perintah takwa kepada Dia yaitu Allah dan perintah takwa kepada neraka. Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Dan takutlah kalian pada suatu hari, bertakwalah kalian pada suatu hari, yaitu dikembalikan kalian kepada Allah. Jadi takutlah akan hari hisab. Taib. Fa amara bittaqwa yaumil hisab. Di sini Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada hari hisab. Yani takutlah kepada hari hisab. Wa kullu hadza yadul ala makna wahidin, dan semua ini bermuara kepada satu makna, wa huwa an yattaqil insan maharima rabbih. Yani agar seseorang manusia takut kepada apa yang diharamkan Allah. Takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada hari hisab, maknanya takut kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Fayaqumu, sehingga menunaikan bitaatihi dengan ketaatan kepada Allah, wa yantahi an maksiatihi, dan menjauhi berhenti dari segala maksiatnya. Fal muttaqun, maka orang yang bertakwa humul ladina qamu bi awamrillahi wajtanibu nawahi lahi ta'ala. Berarti orang bertakwa itu adalah orang yang menunaikan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Baik. Lalu mafaza. Apa mafaza? Mafaza itu yakni makanul fawz, tempat keberuntungan. Wa zamanul fawz aidan. Dan mafaza bisa juga menunjukkan waktu. Karena dalam bahasa Arab itu susunan seperti ini namanya bisa isim makan, bisa isim zaman. Bisa isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Ya, susunan seperti ini mafaz. Baik, fahum, maka mereka adalah faizuna fi amkinatihim wa faizuna fi ayyamihim. Maka mereka itu orang yang beruntung di tempat-tempat mereka itu surga, dan mereka adalah orang yang beruntung dalam menjalani hari-hari mereka di hari kiamat nanti di surga. Baik. Hadaiqa wa anaba. Hada nu'ul mafaz. Jadi hadaiqa wa anaba, kebun-kebun dan buah anggur ini adalah bagian dari al-mafaz tadi. Bagian dari keberuntungan tadi. Hadaiqa bentuk jama dari hadiqah, yang artinya taman, yang pepohonannya rindang saling menutupi dengan berbagai macam pepohonan. Itu namanya hadaiqa, yang bentuk jama dari hadiqah, taman. Ya. Pokoknya taman disebut hadiqah jama. Baik. Wa anaba ala anab apa jama dari inab, yang artinya anggur. Ya. Anggur. Jadi dia anaba ini kebun-kebun gitu, namun dikhususkan maksudnya di sini anggur. Disebut anggur kenapa? Disebut anggur kok enggak buah yang lain? Karena li syarafiha. Disebut anggur karena kemuliaan. Jadi anggur ini memiliki keutamaan. Ada sebuah kaidah kata ulama, setiap buah yang disebutkan di Quran itu buah yang berkah, yang memiliki banyak fadilah keutamaan. Cuman kita kadang tahu, kadang enggak tahu apa fadilah keutamaan. Maksudnya apa khasiatnya gitu jemaah. Ya. Jadi anggur. Wa kawa'iba atraba. Nah, sekarang kawaib. Kawaib itu diterjemahkan cuman gadis yang atroba usianya sebaya. Tapi terjemahan rincinya adalah al-kawaib itu jama dari ka'ib, yakni yang menonjol. Allati tabayyana sadyuha, yaitu wanita yang dadanya menonjol, payudaranya menonjol. Ini tidak porno jamaah. Quran ngomong begini ini tidak porno. Jangan seperti kayak Gus Dur. Kata Gus Dur, Quran adalah kitab yang paling porno sedunia. Karena adanya menyusui, adanya subhanallah, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah menyebut seperti ini, dan ini ungkapan seperti Al-Quran itu justru adab sekali. Al-Quran menyebut jima dalam Quran itu menyebutnya apa? Aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Maksud menyentuh apa maknanya di sini? Yang tertafsirannya adalah jima. Taib wa kawaib, dari sisi bahasanya kawaib sesuatu yang menonjol. Ya, dan memang ini menunjukkan keindahan. Sesempurna-sempurnanya wanita adalah yang apanya? Yang dadanya ini menonjol. Coba antum kawin sama perempuan, antum, istri antum dadanya rata, apa mau antum? Gak mau cuma. Secantik-cantik wanita dadanya roto, tidak gelem. Tidak gelem. Tidak selera, ya kan? Jadi ini lambang keindahan.
ya. Wa dhahara kal ka'b. Jadi yang dadanya itu bal baraza wa dhahara. Yang dadanya muncul kal ka'b seperti yakni ka'b. Wa hadza akmal ma yakun fi jamali sadr. Dan ini adalah seindah-indah bentuk yang menonjol di dada seorang wanita. Gitu. Taib wa atraban. Atraban yakni ala sinnin wahidah. Usianya sama. La takhtalif ihdahunna 'anil ukhra. Enggak ada yang beda. Ini semuanya sama jemaah. Karena di surga kita semua usianya sama ya. Makanya pernah Nabi bercanda sampai seorang nenek-nenek itu nangis jemaah. Ada seorang bibinya Aisyah di rumah. Kata Nabi, siapa ini Aisyah? Itu bibi saya ya Rasulullah. Taib. Nenek-nenek. Dia tanya, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Ya Rasul, doakan saya agar saya masuk surga. Kata Nabi, nenek di surga enggak ono nenek-nenek. Subhanallah, nenek ini nangis akhirnya. Nangis ya, Ma. Lalu kata Nabi, sampaikan kepadanya, yakni dia tuh nanti masuk surga insya Allah hanya usianya apa? Muda. Itu maksudnya. Akhirnya ya enggak jadi nangis akhirnya. Cuman ini Nabi bercanda dan boleh bercanda seperti ini. Dan Nabi bercandanya tidak disertai kedustaan. Kita boleh canda tapi benar. Pernah canda Nabi itu sampai gini cuma. Ada seorang namanya Zahir. Zahir ini orang kampung, orang Baduy. Namun sangat senang dengan Nabi. Dia suka bawa oleh-oleh dari kampung. Ya, mungkin kalau kita masih singkong, apa namanya, buah-buahan lah. Apa dari kampung mungkin kurma, gandum gitu jemaah. Kalau rumah Nabi tidak ada Nabi, dia simpan di pintu rumah Nabi. Dan Nabi tahu ini pasti si Zahir ini yang ngirim. Ya. Dia sambil ke pasar, mampir ke rumah Nabi. Demikian. Nah, suatu hari sedang dagang si Zahir ini di pasar. Lalu dirangkul oleh Nabi dari belakang. Dirangkul. Seperti dirangkul. Lalu dia ngene-ngene. Sopo ini lepaskan aku gitu. Ketika dilihat, oh Nabi, dia malah menang. Apa-apa, cek. Malah senang gitu. Biar dadanya lama-lama gitu di punggungnya. Dia, dadanya Nabi SAW. Nah, lalu Nabi bercanda. Kata Nabi kepada orang-orang di situ, siapa yang mau beli budak ini? Ini dijual murah-murah saja. Siapa yang mau beli gitu? Lalu Zahir ngomong, ya Rasulullah, kalau engkau jual. Dan dikenal Zahir ini sama mukanya buruk. Dikenal sahabat ini yang jadi dia jelek. Ya, makanya dia ngomong, wahai Rasulullah, kalau engkau jual saya, tentu engkau rugi ya Rasulullah. Karena saya ini murah. Kalau dijual pasti murah. Karena saya jelek ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? La bal anta indallahi ghali. Tidak wahai Zahir, kamu di sisi Allah adalah kamu sangat mahal sekali. Karena Allah tidak lihat apa? Tidak lihat rupa, tapi Allah lihat ketakwaannya. Cuman di sini yang menakjubkan kita, Nabi bercanda sampai dipeluk terus. Siapa yang mau beli budak ini gitu. Ini menunjukkan candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Apa hikmahnya bercanda? Ya untuk supaya akrab ya, untuk juga supaya ndak suntuk gitu jemaah, menghilangkan ngepreskan pikiran kan gitu, dengan candaan boleh. Tapi ada canda jangan kelewatan, jangan berlebih-lebihan, jangan canda tiap hari, jangan sering-sering. Karena orang yang sering-sering bercanda itu orang yang hilang kewibawaannya. Demikian pula jangan bercanda tentang agama. Ya, jangan bercanda tentang agama. Seperti apa katanya? Sampai sekarang Mungkar Nakir itu belum sempat nanya Gus Dur. Karena terus diziarahi. Dan nanti kalau kalian, ini bahasanya seperti ini, kalau kalian nanti di alam barza ditanya Mungkar Nakir, ngomong sajalah rombongan Mbah Hasyim, Mungkar Nakir wis ngerti akhirnya. Ngomong aja rombongan Mbah Hasyim, ditanya man robuka, ngomong rombongan Mbah Hasyim. Sampai gitu jemaah. Ini candaan yang enggak boleh. Enggak boleh. Dan dia tuh sebenarnya doktor dari Saudi Arabia loh. Bahkan profesor ya. Tapi makanya gelar tidak menunjukkan ya lurusnya akidah seseorang. Jadi harap berhati-hati dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Baik. Mana lagi? Wa atraba. Li'annaha law ikhtalafat ihdahunna 'anil ukhra, karena kalau gadis-gadis di surga itu nanti berbeda usianya dari yang lain ya, maka farubama takhtallu muwazanatu bainahuma, maka nanti hilanglah keseimbangan di antara mereka ya. Artinya nanti kalau yang tua akan sedih karena tidak seusia dengan yang lainnya, itu maksudnya. Baik. Jadi usianya semuanya sama. Siapa yang dimaksud di sini jemaah? Yang dimaksud dengan atroban di sini
yakni para bidadari. Ya. Adapun manusia di surga nanti bersama istrinya dan ditambah dengan bidadari. Dan istri kita di surga nanti menjadi ratunya dari bidadari. Jadi yang afdol itu siapa, jemaah? Istri kita, tapi nanti. Kalau sekarang istri kita dengan bidadari di surga, sekarang di surga ada bidadari sekarang. Mana yang afdol, istri kita atau bidadari? Bidadari yang afdol. Karena istri kita kadang kalau kencing bau pesing, ya. Bidadari enggak kencing, jemaah. Keluar keringatnya, masya Allah, ya. Itu maksudnya. Dan istri kita kadang berbuat apa di dunia ini? Dosa. Tapi nanti ketika di surga istri kita yang utama, karena istri kita nanti di surga apa? Enggak lagi bau pesing, jemaah. Harum, keringatnya bau minyak kasturi, ya. Tapi nanti. Makanya istri kita afdol mana dengan bidadari? Jawabannya tergantung. Mana dulu, di mana dulu? Kalau fil bidayah, kalau di awal-awal sekarang di dunia, ya bidadari lebih afdol karena mereka hidup di surga. Lebih tinggi dan dia dekat dengan Allah kan karena di surga. Tapi nanti fin nihayah, di akhir kehidupan nanti ketika istri kita di surga, wanita mukminah dunia lebih afdal daripada bidadari. Karena apa? Karena ibadah-ibadahnya ketika di dunia sehingga menyebabkan dia masuk surga. Karena ketaatan kepada suaminya ketika di dunia sehingga dia masuk surga. Baik. Wa ka'san dihaqa. Ai ka'san mumtali'atan. yakni gelas-gelas yang penuh. Ya, wal muradu bil kasi huna, yang dimaksud dengan gelas ini apa jemaah? Ka'sul khamri, gelas khamr. Jadi ada khamr, dan khamr di surga nanti tidak seperti dunia jemaah. Kita kan punya kaidah, setiap yang Allah sebutkan di surga dan ada juga di dunia namanya, itu hanya sama dalam nama tapi rasanya luar biasa. Berbeda. Yani huna ka'sul khamri wa rubama yakunu lil khamri wa ghairihi. Dan bisa jadi kemungkinan juga gelas yang berisi khamar dan minuman lainnya. Tidak harus khamar, tapi tafsiran khususnya itu gelas apa yang dimaksud di situ? Gelas khamar. Li'annal jannah fiha, karena yang namanya di surga banyak sekali minuman selain khamar. Dalam Al-Qur'an berjamaah di surah Muhammad ayat 15 Allah menyebutkan minuman-minuman surga. Anharun min ma'in ghairi asin. Satu, sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa. Yang kedua, wa anharun min laban, sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muh, yang rasanya ini susu tidak berubah. Yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai apa yang ketiga? Khamar, yang dia lezat bagi yang meminumnya. Yang keempat, wa anharun min asalin musaffa, dan sungai dari apa? Dari madu yang murni. Walakin yurajjih annaha al-khamru wahdaha. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat kita ini, wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh, yakni dengan minuman maksudnya khamar. Baik, qauluhu la yasma'una fiha lagwan. Firman Allah di dalam surga tidak mendengar perkataan sia-sia. Ai la yasma'una fil jannah lagwan ai kalaman batilan la khairu fihi. Maksud sia-sia itu yakni perkataan batil yang tidak ada kebaikannya. Di dunia bisa ngomong sembarang, tapi di surga tidak ada. Wala kidzaban ay wala kadziban. Ini tidak ada kedustaan, tidak saling mendustakan satu sama lain. Di dunia bisa jadi, ya. Li'annahum ala sururin mutaqabilin. Karena mereka duduk saling berhadapan di atas dipan-dipan, ya. Jadi bagaimana mereka saling dusta lagi? Wong sudah mendapatkan segalanya. Maka faqad nazallahu ma fi sudurihim min ghillin wajalnahum ikhwana. Karena Allah jadikan mereka saling bersaudara, Allah cabut rasa iri dengki. Jadi nggak ada lagi dusta ya mah. Orang kalau dusta itu karena ada iri, ada dengki, ada kebencian, dia dusta. Tapi di surga sudah dicabut. Bahkan istri-istri kita tuh kalau di dunia cemburunya minta ampun, antum susah mau poligami di dunia ini. Karena istri antum demikian cemburunya, tidak mengizinkan. Di surga nanti tidak ada lagi yang namanya cemburu. Ya, satu sama lain tidak ada saling cemburu. Dicabut rasa cemburu oleh Allah di surga. Maka kalau di dunia istri cemburu itu normal. Justru nek istri antum tidak cemburuan, wah bahaya jemaah. Harus cemburu itu normal. Bahkan di antara karakter wanita adalah pencemburunya, berat cemburunya. Sampai-sampai istri Nabi loh, itu cemburunya hebat jemaah. Siapa di antaranya? Sarah. Istri Nabi Ibrahim, Sarah itu ketika melihat Hajar melahirkan Ismail,
Itu Sarah cemburu luar biasa, sampai-sampai ingin mencincang menjadi beberapa bagian tubuhnya, saking cemburunya. Akhirnya Ibrahim membawa Hajar ke Mekah atas perintah Allah. Itu sengaja dalam rangka perintah Allah dan di antara hikmahnya agar ya menjauh dari Sarah, para jemaah, karena cemburunya berat. Di antara istri Nabi lagi yang pencemburu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan banyak secara umum istri Nabi cemburu. Sampai bertengkar istri Nabi jemaah. Sampai Aisyah cemburu tampar piring kan yang mengutus utusan yang ngirim kepada Nabi saat Nabi gilir di rumah Aisyah. Dikatakan dari Ummu Salamah kiriman. Begitu datang kiriman dari Ummu Salamah makanan di piring, Aisyah langsung tidak tahan, cemburu. Loh, ini Rasul di rumah saya apa saya nggak becus ngurus Rasul? Itu seolah-olah. Jangan sok-sokan lah, seolah-olah gitu ngomongnya. Akhirnya marah dia, ditamparnya piring pecah, perang gitu. Rasul di situ ada sahabat cuma. Rasul dan sahabat ada di rumah Aisyah saat itu. Lalu Nabi katakan, diambilnya makanan oleh Nabi, dikumpulkan piring pecah, makanan dikumpulkan. Lalu Nabi ngomong ke sahabat yang ada di situ. Kata Nabi, kulu, makanlah pada kalian makanan ini alhamdulillah dapat rezeki. Gharat ummukum. Ibu kalian ini Aisyah maksudnya telah cemburu. Ibu kalian telah cemburu. Artinya, wis biasalah, biarkan aja. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW. Nah ini kita sebagai suami para jemaah ketika ada masalah ya buat santai gitu di rumah tangga maksudnya. Nabi lihat Aisyah cemburu hebat tapi Nabi tidak membuat kayak kiamat gitu jemaah. Ya. Jadi tenang saja. Nabi lalu pisahkan piring yang pecah, diambil piring baru dari rumahnya Aisyah. Karena Aisyah harus ganti piring yang pecah. Dia yang pecahkan harus diganti. Maka digantilah piring tersebut, diganti yang baru. Nah hadis ini jemaah pelajaran bagi para suami agar bersabar ketika istrinya cemburu. Dan hadis bukan untuk kaum wanita. Ulah, Aisyah pecah piring, nek aku pecah pintu ya rapopo. Itu Aisyah loh gitu. Ini untuk para suami agar bersabar ketika mensikapi istri marah gitu jemaah. Dan bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah marah? Ali keluar rumah. Jadi kadang-kadang istri antum nih cara meredam istri kalau marah satu dari dua cara jemaah. Yang pertama, antum ambil uang 100.000 dari dompet lalu kesek-kesekin di depannya. Insya Allah marahnya hilang. Atau kalau antum udah punya duit, keluar sebentar supaya meredam saja. Nanti kita kembali ke rumah istri sudah berubah, sudah senyum. Antum assalamualaikum senyum, sudah istri sudah hilang marahnya. Ali demikian, dia keluar dari rumah Fatimah kemana? Dicari-cari sama Nabi, kenapa ternyata tidur di masjid cuma. Kata Nabi, kum ya Abu Turab, maka masjid itu tolonglah takmir masjid, bukalah pintu masjid ini. Barangkali ada suami yang bertengkar sama istrinya, bisa istirahatlah di masjid. Jangan dikunci, kasihan. Ya, tidak masalah insya Allah. Taib. Gimana jamaah, cukup? Sudah selesai kayaknya? Cukup ya? Tidak apa-apa, masih lumayan. Satu lagi ya, Eman ya. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Taib, jazaan min rabbika ata'an. Apa artinya? Yakni sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Ai annahum yuzawna bihada jazaan min Allah. Yakni mereka di surga dibalas oleh Allah dengan balasan dan balasan atas apa jamaah? Ala a'malihim al-hasanah. Balasan atas amal-amal kebaikan mereka allati amiluha fid dunya yang mereka amalkan ketika di dunia. Jadi surga itu jemaah sebagai balasan, tapi bukan sebagai tuker dengan amal, karena sangat sedikit, sangat hina amalan kita nih kalau untuk ditukar dengan surga yang maha dahsyat tentang kenikmatannya. Maka surga itu sebenarnya karunia Allah. Namun Allah memberikan karunia itu, memberi rahmat ya. Surga, masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi Allah memberi rahmat kepada orang yang berbuat kebaikan, wattaqau biha maharimallah, dan orang-orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hisaban ay kafian. Hisaban maknanya yakni pemberian yang kafian, yang cukup. Ma'khudatun minal hisab. Kata-kata hisaban diambil dari hisab, artinya cukup. Ya. Ai anna hadal ka'sa ka'su kafin. Yang dimaksud dengan cukup di sini adalah yakni gelas yang disuguhkan di surga itu la yahtajuna ma'hu ila ghairihi.
yakni tidak membutuhkan, tidak butuh lagi dengan gelas-gelas yang lainnya. Nah, ila ghairihi likamali ladzati wa tamami manfaatihi, karena lezatnya atau sempurna kelezatannya dan karena sempurna kemanfaatannya. Ini yang dimaksud dengan hisaban. Yani hisaban artinya cukup, tidak membutuhkan lagi kepada yang lain. Nah, selesai insyaallah, masuk dari ayat nanti 37 sampai selesai insyaallah, sampai akhir ayat di ayat 40 ya. 40. Kemarin kita jelaskan bahwa surah An-Naba ini jumlah hurufnya berapa jemaah? Jumlah hurufnya di surah An-Naba berapa? Kalau ayatnya kan 40. Nah, hurufnya berapa? Masa lupa jumlah hurufnya? Nanti kalikan berapa? Satu huruf kan berapa pahalanya? 10. Kalikan 10. Supaya kita ini semangat membaca Al-Quran jemaah. Karena satu, subhanallah 10 loh jemaah. Kita kadang-kadang sholat itu juga 10. Ya kan, misalnya amal soleh. Ini tidak baca Quran yang enteng ringan. Kita cukup duduk. Makanya mari jemaah, Al-Quran itu kita baca. Mari baca tiap hari berkah. Berkah hidup kita, berkah rumah kita dengan dibacanya Al-Quran. Baca Quran di rumah, jadikan ini rutin harian. Kita kayak merasa utang kalau belum baca Quran hari ini. Terus demikian, kalau bisa 1 juz. Dan ada target-target memang untuk menghatamkan dalam bacaan. Kata Nabi, kalau Quran fi syahr, baca Quran itu 1 bulan, khatam maksudnya. Berarti kalau 1 bulan khatam berarti 1 hari berapa juz? 1 juz sehari. Dan itu gampang cara ngitungnya jemaah. Mushaf Saudi Arabia itu 1 lembarnya itu, jadi 10 lembarnya itu 1 juz, 10 lembar 1 juz. Dan itu bisa kita baca saat sholat. Sholat kan 5 kali jemaah. Bisa sebelum sholat 1 lembar, 1 halaman. Halaman dengan lembar gimana sih jemaah? 2 halaman itu 1 lembar ya. Nah, 1 kali sholat baca 1 halaman. 1 kali sholat. Berarti 5 kali sholat kita sudah baca berapa? Jemaah? 10 lembar. 5 kali sholat. Yani 5 halaman berarti 10 lembar. Itu 1 juz. Jadi kita ini pas. Kalau yang mushaf Saudi Arabia ya, yang cetakan Madinah. Ya itu. Jadi bisa sehari setiap baca Quran, setiap sholat berarti 1 juz. Baik. Jadi kalau kita baca surah An-Naba yang hurufnya totalnya 7.700, berapa? 770 kali 10 berapa? Berarti pahalanya 7.700 ya. Tapi demikian, wallahu taala alam. Ada yang tanya? Cukup? Fadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena usianya sama, jadi lupa. Tapi jemaah sekalian, usia penduduk surga itu adalah 30 tahun sampai 33. Jadi dalam riwayat 33, sebagaimana usianya Nabi Isa saat diangkat oleh Allah. Nabi Isa diangkat usia 33 tahun. Dan nanti turun ke muka bumi usia hidupnya 7 tahun. Berarti Nabi Isa hidup di bumi berapa? 40 tahun totalnya. Yang di langitnya sekarang tidak dihitung. Tapi nanti di buminya saja, karena manusia hidup di bumi. Baik. Nah, usia ahlul jannah itu semuanya, baik yang meninggal keguguran ya, selama ditiupkan roh, atau meninggal dalam usia tua renta sampai usia pikun, maka nanti semuanya dibangkitkan kita dalam usia 33 tahun, 30 sampai 33 tahun. Nah, terus bagaimana hubungan kita dengan anak-anak? Sama. Bahkan di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta dari keluarga kita, anak dan istri kita. Bahkan anak-anak kita nanti bisa memberi syafaat. Kalau ada penduduk, yakni penduduk surga yang tingkat surganya kelas tinggi, lalu ada kerabat keluarganya tingkatnya rendah, kadang dia bisa memberi syafaat atas izin Allah sehingga menjadi berkumpul bersama. Maka para jamaah, rumah tangga dalam Islam itu rumah tangga bukan sampai mati, tapi rumah tangga dalam Islam itu sampai surga. Dan perceraian itu yang membuat putusnya hubungan di dunia dan hubungan di akhirat. Jadi cerai itu jemaah.
Nek ditinggal mati, enggak, tetap masih hubungan di surga nanti. Tapi kalau cerai, suami istri bercerai talak dengan cerai, maka itulah yang memutuskan hubungan dunia dan memutuskan hubungan di akhirat kelak. Gitu ya. Jadi kalau meninggal dunia, istri kita nih meninggal duluan misalnya, maka dia tetap istri kita di surga nanti. Tetap dia istri kita posisinya. Tapi kalau kita cerai, naudzubillah ya, ada orang cerai sama istrinya, berarti sudah putus hubungan di dunia dan putus hubungan nanti di akhirat. Taib demi. Jadi tetap Pak berhubungan. Dan masalah usia sama jangan bingung, iki anak sopo nah. Ya semua paham kalau itu anaknya, itu jemaah ya. Allah berikan pemahaman seperti itu. Taib. Jadi paham ini anak kita, ini istri kita. Anda jadi keliru karena usianya sama. Ya, taib, barakallahu fikum. Monggo Pak, nggih, Bapak dulu. Betul. Betul. Seperti makan 7 piring itu yang melampaui batas. Makan 7 piring misalnya melampaui batas saja. Ya, taib. Ya, ya. Jadi dalam bentuk apa melampaui batas yang disebut taib? Melampaui batas yang pertama, batas hududullah, batas-batasan Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Seperti orang yang berbuat dosa berarti melampaui batas yang dilarang oleh Allah. Ada lagi sifat gulu berlebihan di dalam sikap yang menyebabkan dia jatuh kepada dosa. Contoh, berlebihan dalam menyanjung Nabi, berlebihan dalam memuliakan para nabi, ulama, orang-orang soleh, sehingga jatuh kepada kesyirikan, itu juga melampaui batas. Jadi semua bentuk melampaui batas yang jatuh kepada keharaman, nah, itu semuanya adab Allah untuk mereka. Contoh lain melampaui batas dalam hal apa? Misalnya yang melampaui batas dalam hal selain dosa, apakah ada? Ada melampaui batas artinya berlebihan dalam hal makan, dalam hal minum. Kata Allah, wa qulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah kalian, jangan sampai kalian berlebihan. Nah, ini pun melampaui batas, hanya saja ini tidak seperti melampaui batas dalam jatuhnya kepada batasan-batasan yang diharamkan Allah. Jadi melampaui batas ini berarti bertingkat-tingkat. Kesyirikan melampaui batas, kebid'ahan melampaui batas, dosa besar berzina melampaui batas, dosa kecil pun melampaui batas. Bahkan ada orang yang dalam hal yang masih kategori mubah tapi melampaui batas. Apa contohnya tadi? Makan ya secara berlebihan. Itu juga nggak boleh, haram. Bagaimana berlebihan? Makan sampai kekenyangan gitu jemaah. Ya, itu juga melampaui batas namanya. Tapi tidak seperti melampaui batas dalam hal keharaman. Jadi orang yang kemerkan, makan kan ada jemaah yang kemerkan. Kemelakaran. Ya, itu juga melampaui batas, tapi tidak seperti orang yang jatuh kepada dosa, itu ya. Makruh, itu ya jemaah. Makruh hukumnya. Taib. Nggih, monggo. Mana tadi? Ya, itu maksud budak itu hamba Allah ya nih. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini budaknya betul-betul budak hamba Allah. Bukan budak yang dijual belikan, bukan. Jadi itu tidak dusta. Termasuk Nabi berusaha, wahai si pemilik hidung, wahai si pemilik telinga. Itu enggak dusta, memang dia pemilik hidung, pemilik telinga kan gitu. Jadi boleh seperti itu. Itu bukan bentuk dusta jemaah. Itu kalaupun disebut dengan nama tauriyah ya, tauriyah. Seperti Nabi Ibrahim bertauriyah. Diajak nyembah ya berhala, kata Nabi Ibrahim saya sakit. Maksud Nabi Ibrahim sakit hati. Tapi orang nyangkanya sakit apa? Sakit badan disangkanya. Padahal maksud Nabi Ibrahim sakit hati nyembah. Maka kalau jenengan diundang acara-acara kebid'ahan, maka kalau ngomong saya lagi sakit, maksudnya apa? Sakit hati karena ini adalah kebid'ahan. Tapi masa bendino sakit itu. Ya harus dijelaskan lah, saudaraku, bahwa saya ini kalau urusan diundang yang lain insya Allah tidak masalah. Tapi kalau urusan ibadah seperti ini, saya tidak bisa menghadirinya. Dan ini sampai harus saling memaafkan, toleran dalam hal ini insya Allah. Jadi harus disampaikan. Apalagi biasanya, maaf lagi sibuk. Sibuk apa? Bendino diundang sibuk. Setiap diundang tahlilan sibuk misalnya. Ini jadi akhirnya jelaskan, tidak masalah. Ini bingung-bingung, saya Muhammadiyah. Nah, ya wes perkara kan.
Tapi embuh saiki Muhammadiyah ya tahlilan barang ae. Tapi dikenal lah kalau Muhammadiyah dulu ndak tahlilan kan gitu. Pokoknya supaya aman saja gimana caranya. Cukup jamaah ya? Mana tadi lagi sebelah sini? Ndak? Ayo, fadhal. Dua, nggak bisa dua Pak. Baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'ah fil jannah ma akhir zawjiha fid dunya. Kata Nabi, wanita nanti di surga itu bersama suaminya yang paling akhir. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, Abu Darda, ini sahabat ini wasiat kepada istrinya, berpesan, wahai istriku, kalau saya mati duluan, agar supaya kamu nanti di surga bersama saya, maka kamu jangan kawin lagi. Ya, maka ada istri yang ya mau, ada yang tidak mau karena mungkin fitnahnya berat, ya tidak masalah, kawin lagi aja. Kalau fitnahnya berat, tapi kalau tahan, ingin bersama suaminya nanti sama anak-anaknya di surga, ya tidak masalah, tidak menikah lagi demi bersama, ini tidak masalah. Asal dia aman dari fitnah. Tapi kalau tidak tahan, butuh yang menafkahi, butuh, karena tidak masalah nikah lagi, cuma nanti bisa bersama suaminya yang paling akhir. Yang jadi pertanyaan jemaah, makanya wanita itu di surga ada 6 golongan, ada 6 keadaan. Wanita yang dicerai di surga tidak bersama suaminya yang menceraikan. Yang kedua, ditinggal mati kalau tidak kawin bersama suaminya. Kalau ditinggal mati kawin lagi bersama suami yang paling akhir. Wanita yang jomblo, di surga sama siapa? Laki-laki yang jomblo yang di dunia lain. Dinikahkan oleh Allah dengan laki-laki dunia, dinikahkan. Makanya Maryam ini ibunya siapa? Taib. Punya suami tidak jemaah? Tidak. Di surga sama siapa? Allah nikahkan dengan laki-laki dunia. Siapa kira-kira yang jelas bukan antum? Baik, ulama mengisyaratkan tentu dipilihkan manusia terbaik. Siapa kira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diisyaratkan ya oleh para ulama demikian. Yang jelas yang terbaik. Termasuk istrinya Fir'aun. Fir'aun neraka, bojone Asia binti Muzahim surga. Sama siapa nanti? Sama orang yang terbaik. Enak ya jemaah. Jadilah yang terbaik gitu loh jemaah. Wallahu alam, yang jelas semua itu Allah nikahkan. Enggak ada laisa fil jannati a'zab. Di surga itu tidak ada yang namanya jomblo. Tidak ada di surga itu yang lajang. Semuanya harus berpasangan dini. Dan bukan bidadari jemaah, pasangan dengan wanita-wanita dunia atau laki-laki dunia. Cukup Pak ya? Jadi kalau wanita ditinggal mati dan nikah lagi bersama suami yang paling akhir. Kalau tidak menikah lagi ya bersama suami yang dia tinggal. Makanya para sahabat wasiat demikian. Di antaranya Abu Darda. Dan tidak masalah jemaah, Aisyah loh ditinggal wafat oleh Nabi. Aisyah itu usia Aisyah ditinggal wafat oleh Nabi 18 tahun. Ini masih muda-mudanya dan dia tidak menikah karena memang para istri Nabi itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dari kalangan umatnya, karena istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di akhirat. Wanita demikian pula kita. Istri kita di dunia, istri kita di akhirat nanti. Makanya pernikahan dalam Islam adalah abadi sampai surga. Ya. Maka kalau antum menggombal istri, ingatlah bahwa kita berdua bukan sampai hidup dunia, tapi kita sampai surga. Maka bersabarlah kalau aku banyak salah. Bersabarlah. Gitu, rayu jemaah. Ya, harus bisa merayu jemaah. Jangan sampai istri kita tuh dapat rayuan tuh dari orang lain, harus dari kita jemaah. Ada kisah pada jemaah di Jayapura, ya. Salah seorang wanita ngadu kepada saya sambil nangis-nangis. Dan ini buat pelajaran kita ya. Istrinya ini sangat dingin dan istrinya ini jamaah kita, jamaah haji kepada kita di Jayapura. Suaminya ini, namun suaminya ini dingin, katanya tidak ada, kurang perhatian apa. Kurang guyon, rayu-rayuan istri kurang. Sehingga si wanita ini suka nganter sekolah anaknya di sekolah. Nah di sekolah ini ada seorang guru. Tentu guru berpendidikan, ngomongnya enak, sopan santun, merayu. Akhirnya sampai selingkuh dan berzina. Naudzubillah. Apa akibatnya gara-gara apa ini? Gara-gara suami kurang mesra kepada istrinya. Sehingga begitu mendapat rayuan orang lain, suara yang enak, merdu dari orang lain, langsung tergoda. Karena di rumah tangga dia tidak mendengar ini. Maka kita jangan sampai demikian jemaah.
Jadi kita harus berusaha bagaimana yakni merayu istri, memuji istri ya supaya senang gembira dan kita memuliakan istri termasuk bentuk kita menunjukkan akhlak yang terbaik. Ya. Baik, wallahu a'lam. Cukup jemaah ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan nanti untuk